Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan simulasi logika fazi. Untuk melanjutkan video sebelumnya, yaitu penggunaan logika fazi. Ya, pertama-tama kita membuka software MATLAB. Pertama-tama kita membuka software MATLAB di sini. Untuk menampilkan fuzzy inferensi sistemnya, kita bisa mengetikkan kata fuzzy pada command window. Command window kita bisa mengetik kata fuzzy. Kemudian kita klik enter. Kita menunggu. Nah, ini adalah tampilan fuzzy inferensi system, atau disinilah kita akan membuat sebuah logika fuzzy. Seperti ini tampilannya. Nah, di sini saya akan menerangkan dulu. Saya akan menjelaskan kotak kuning ini adalah inputan atau masukan. Kotak putih ini adalah aturan dalam logika fuzzy, pembuatan aturan dalam logika fuzzy. Kemudian kotak biru ini adalah outputnya atau keluarannya. Di sini saya menggunakan model logika fuzzy Mamdani. Di sini ya bisa kelihatan ya, Mamdani. Sebenarnya untuk mengatur modelnya ini kita bisa mengklik file, new fish. Nah, di sini ada Mamdani sama Sugiono. Ada dua model di sini. Tapi karena saya menggunakan Mamdani, di sini jelas Ctrl N langsung tampilannya Mamdani. Oke, langsung saja. Di dalam logika fuzzy Mamdani ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu fusifikasi atau pembentukan himpunan baik input maupun output. Dan pada jurnal yang saya gunakan itu memiliki 2 masukan dan 1 keluaran. Nah, di sini hanya terdapat 1 keluaran. Nah, untuk menambah masukan ini, inputannya kita bisa mengklik edit, di sini edit, kemudian add variable dan klik input. Karena kita ingin menambahkan input atau masukan. Nah, di sini sudah terdapat 2 masukan atau 2 input. Nah, kemudian kita akan mengganti nama input 1 ini dan input 2 serta output 1 itu sesuai dengan data atau jurnal yang saya gunakan. Untuk input 1, namanya ini kita ganti menjadi arus. Kita ganti bisa di sini. Kita klik dulu tabelnya yang kotak kuningnya, kemudian kita ganti namanya di name. Ini name ya, nama. Input 1 kita ganti menjadi arus. Oke, sekarang sudah terganti menjadi arus. Kemudian input 2 kita ganti menjadi tegangan. Oke, sudah terganti ya inputnya, arus dan tegangan. Kemudian lanjut ke output 1, kita ganti namanya menjadi pembebanan trafo. Untuk spasi kita harus garis bawahi di dalam penulisan logika fazinya. Di dalam penulisannya kita harus garis bawahi kalau bila kita ingin menspasinya. Pembebanan trafo. Kita klik enter. Oke. Setelah kita memberikan nama baik pada input 1 maupun outputnya, variabel arus, tegangan, dan
outputnya, pembebanan trafo. Kita lanjut ke proses pembentukan himpunan fazi arus. Nah, ini adalah tampilan membership function atau fungsi keanggotaan yang dimana kita bisa membentuk himpunan fazi variabel input arus. Di sini kita atur dulu rank-nya atau variabel input arus. Rank-nya itu dari 0 sampai 1000. Ini saya menggunakan data yang di jurnal ya. 0 sampai 1000. Bisa dilihat ya kursor saya ini. 0 sampai 1000. Ini variabel input arus. Untuk himpunan dari variabel input arus yaitu membership function 1, membership function 2, dan membership function 3. Kita akan membentuk 3 himpunan variabel linguistik penamaan di input arus ini. Untuk member function yang pertama itu bisa kita ganti namanya menjadi rendah. Setelah kita mengganti namanya menjadi rendah, kemudian kita mengganti tipe atau kurvanya, karena ini segitiga, kita ganti dia menjadi trapesium. Kemudian parameternya kita ganti juga dari 0, 350, 450, 600. Kemudian kita klik enter. Inilah tampilan untuk himpunan fazi yang pertama, yaitu rendah pada variabel input arus. Kemudian kita lanjut ke himpunan fazi yang kedua. Kita ganti namanya menjadi normal. Kemudian ganti kurvanya menjadi trapesium. Kemudian kita memasukkan nilai parameternya itu dari 400, 500, 550, dan 600. 650. 400, 500, 550, 650. Kemudian kita klik enter. Sekali lagi saya ingatkan ini data saya ambil dari jurnal ya. Untuk melanjutkan video sebelumnya itu bisa dilihat di video sebelumnya. Data-datanya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, ini saya hanya melanjutkan untuk pembuatan simulasi logika fazinya. Baik, untuk normal sudah kita tentukan parameternya. Kita lanjut ke himpunan fazi yang ketiga. Untuk input arus kita bisa ganti ini menjadi namanya menjadi tinggi, kemudian kurvanya trapesium, dan nilai parameternya itu dari 600, 650, 750, 1000. Oke. Untuk variabel input arus, himpunan fazinya sudah kita selesai atau sudah kita bentuk, kita susun, yaitu ada 3 himpunan, rendah, normal, dan tinggi. Kemudian kita langsung lanjut ke input yang kedua, yaitu tegangan. Tahap yang pertama juga sama, kita ganti ranknya dari 0 sampai 16. Oke, ini sudah terganti ya, lihat kursor saya dari 0 sampai 16 untuk variabel input tegangan. Kemudian selanjutnya kita menentukan atau membentuk himpunan fazinya,
yaitu member function yang pertama kita ganti namanya menjadi rendah. Ini sama juga ya, kurvanya trapesium, dan kita masukkan nilai parameternya 0, 4, 7, 10,5. Nah, untuk yang pertama, himpunan fuzzy pertama di variabel tegangan sudah kita bentuk. Kemudian lanjut ke yang kedua, kita ganti namanya menjadi normal. Kemudian rupanya trapesium dan masukkan nilai parameternya. Itu dari 9, 10, 13, dan 14. Oke. Selanjutnya kita himpunan fuzzy yang ketiga. Kita ganti dia menjadi namanya menjadi tinggi. Kemudian kurvanya trapesium. Kemudian parameternya kita ganti juga dari 13, 14, 15, 16. Untuk variabel tegangan, himpunan fuzzy-nya sudah kita bentuk juga, sudah kita susun, rendah, normal, dan tinggi. Selanjutnya kita masuk ke variabel output atau keluarannya. Sama juga kita pasti mengganti nilai ranknya dulu. Kita tentukan nilai ranknya dulu dari 0 sampai 100. Oke, ranknya sudah berubah dari 0 sampai 100 untuk variabel variabel output pembebanan trafo. Kemudian kita langsung membentuk himpunan fuzzy-nya. Member function pertama juga kita ganti namanya menjadi rendah. Kemudian kurvanya trapesium dan parameternya kita masukkan 0, 35, 45, 60. Kemudian lanjut ke himpunan fuzzy yang kedua, kita mengganti namanya menjadi normal. Kemudian kurvanya trapesium dan parameternya kita masukkan nilainya dari 60, 65, 75, dan 81. Selanjutnya himpunan fuzzy yang ketiga kita ganti namanya menjadi tinggi. Kurvanya trapesium dan nilai parameternya kita ganti dari 80, 85, 95, dan 100. Sekarang sudah selesai kita membentuk variabel output pembebanan trafo dari rendah, normal, tinggi. Setelah semuanya kita sudah bentuk, baik himpunan fuzzy baik input maupun outputnya, kemudian kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu membentuk aturan logika fuzzy Mamdani. Nah, ini adalah tampilan dari tampilan rule editor, di mana kita bisa membentuk aturan logika fuzzy di sini.
Kemudian aturannya ini juga saya ngambil dari data pada jurnal. Jika arus rendah dan tegangan rendah, maka pembebanan trafo rendah. Kita bisa tambah rule yang pertama di sini, add rule. Kemudian rule yang kedua, jika arus normal, tegangan rendah, dan pembebanan trafo, maka pembebanan trafo rendah. Add rule lagi, jika arus tinggi, tegangan rendah, maka pembebanan trafo rendah. Add rule lagi. Selanjutnya, jika arus rendah dan tegangan normal, maka pembebanan trafo normal. Add rule lagi, jika arus normal dan tegangan normal, maka pembebanan trafo normal. Add rule lagi, jika arus tinggi, tegangan normal, beban trafo normal. Add rule lagi. Kemudian jika arus rendah, tegangan tinggi, maka beban trafo tinggi. Add rule lagi. Jika arus normal, tegangan tinggi, maka beban trafo tinggi. Add rule lagi. Jika arus tinggi, tegangan tinggi, maka beban trafo tinggi. Add rule lagi. Nah, di sini sudah ada 9 aturan yang dibuat. Ini saya juga menyesuaikan data. 9 aturan logika fazi. Setelah kita membentuk aturan logika fazi ini dengan fungsi N atau fungsi implikasi metode min, ya kan? Kemudian kita lanjut untuk melihat rule-nya. Komposisi aturan dari logika fazi. Kita bisa mengklik view di sini ya, kemudian rule. Nah, ini adalah tampilan dari aturan logika fazi yang sudah terkomposisi. Rendah, normal, tinggi. Rendah, normal, tinggi. Rendah, normal, tinggi. Ini pun juga rendah, normal, tinggi. Rendah, normal, tinggi. Beginilah bentuk komposisi aturan di logika fazi. Nah, nilai arus yang di atasnya ini adalah nilai domain dari himpunan fazi, baik variabel input maupun output. Kemudian kita akan melakukan simulasinya. Bisa kita masukkan nilai sembarang atau nilai yang menyesuaikan data dari jurnal. Input di sini ada di bawah, ada input. Ini bisa dilihat ya kursor saya. Nah, nilai ini kita ubah. Kalau menyesuaikan jurnal di sini 630 untuk arus dan 13,23 untuk tegangan. Kemudian kita klik enter. Nah, di sini kelihatan jika arusnya 630 dan tegangannya 13,2, maka pembebanan trafonya 76. 76 ini dikategorikan pembebanan trafonya itu normal. Bisa dilihat dia masuk dalam kategori normal. Kita bisa melihat dari garis merah ini tertuju kemana. Dia masuk ke kurva normal. Di sini kan rendah, normal, tinggi. Nah, dari hasil tadi ya, pembentukan himpunan sampai pembentukan aturan logika fazinya. Nah, garis merah inilah yang nilai yang menentukan nanti di mana pembebanan trafonya ini masuk kategori mana dia. Jika arusnya sekian, tegangannya sekian. Nah, pada data di sini jika arusnya 630, tegangannya 13,2, maka pembebanan trafonya 76 yang dikategorikan dia normal. Kemudian selanjutnya, bila kita ingin melihat grafiknya, kita bisa mengklik view, kemudian survives. Nah, ini adalah tampilan grafik
dari logika fuzzy. Ini arus, tegangan, pembenan trafo. Bisa dilihat sendiri ya, begini grafiknya. Oke, untuk membuat simulasi logika fuzzy sudah kita selesaikan, mulai dari cara fusifikasi sampai membuat aturan logika fuzzy dan defusifikasinya. Kemudian selanjutnya saya akan memperlihatkan perancangan sistem sederhana dari logika fuzzy ini. Sebelum itu, untuk logika fuzzy yang sudah kita buat ini, sistemnya sudah kita buat ini, within the system, kita bisa klik view, kemudian export to workspace. Kemudian di sini kita bisa mengganti namanya menjadi beban trafo. Nah, sudah masuk ya di workspace. Bisa lihat ya kursor saya. Nih, workspace beban trafo. Ini simulasi fuzinya atau fuzi inferensi sistemnya. Logika fuzi yang kita simpan di sini untuk karena saya sudah membuat perancangan sistem sederhana dari fuzi ini. Saya akan menunjukkan rancangan sederhana saya yang saya buat. Kita tunggu, masih dalam proses ya. Prosesnya lumayan juga ya. Nah, ini adalah rancangan sederhana yang saya buat. Ini adalah rancangan sederhana yang saya buat seperti ini. Nah, ini rancangan sederhana yang saya buat. Ini ada input sensor arus dan input sensor tegangan, kemudian fuzinya sendiri, logika fuzinya, kemudian FLC, fuzzy logic controller, kemudian output pembebanan trafo. Nah, untuk mensimulasikan atau menjalankan ini, kita harus mengklik ini, kemudian kita di sini kita masukkan kata menyesuaikan ini beban trafo, karena sini kita menyesuaikan data ini ya. Oke. Nah, sudah kita masuk dan sudah kita klik di sini tadi, sudah kita tulis beban trafo di workspace, sudah kita masukkan juga. Kemudian kita akan mensimulasikannya. Nah, di sini sudah saya tulis juga ya, 630 sensor arus, sensor tegangannya 13,23, menyesuaikan tadi ya data yang tadi. Kemudian kita klik di sini scope, saya gunakan scope untuk melihat nilainya gitu. Klik 2 kali. Kemudian kita klik ini. Nah, bisa dilihat ya, dia berada di sekitar 76. Kalau diperhatikan dengan sesama ya, 76 sekian lah. Nah, inilah
garisnya sekitar sini. Ini hanya sekedar perancangan sederhana saya, plan saya gitu ya, sistem saya gitu. Seperti ini. Ya, sekian dari video saya yang dapat saya sampaikan, dapat saya jelaskan, mulai dari simulasi logika fuzzy sampai pembuatan sistem plan sederhana saya menggunakan logika fuzzy ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.